Pemirsa, di tengah fluktuatifnya harga bahan bakar minyak dan ancaman kemarau El Nino, di sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah tetap menjaga produktivitas pertanian padi. Dengan memanfaatkan sinar matahari, petani di desa mampu tetap menanam padi dan menekan ongkos produksi pertanian. Di tengah sawah di Desa Grandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, deretan panel surya berkilau memantulkan cahaya. Yang terdengar hanya suara pompa yang bekerja mengangkat air dari sungai menuju lahan pertanian. Sebelumnya, wilayah pertanian seluas sekitar 70 hektar itu merupakan sawah tada hujan. Petani hanya bisa menanam padi 1 atau 2 kali dalam setahun. Namun, melalui bantuan pemerintah provinsi yang kemudian diperkuat dana desa dan bantuan program CSR, desa tersebut mulai membangun sistem pompa air tenaga surya. Kepala Desa Grandegan, Dwinanto, mengatakan, keputusan itu lahir bukan sekedar mengikuti tren energi hijau, tetapi ada persoalan nyata yang ingin diselesaikan. Awalnya, hanya 1 unit pompa tenaga surya yang dibangun melalui bantuan pemerintah provinsi pada 2022. Kini terdapat 7 unit pompa tenaga surya dengan total investasi sekitar 850 juta rupiah. Dulu sehari semalam kita bisa habis 500.000 untuk menghidupkan pompa, waktu itu 25 PK sebanyak 2 unit. Sekarang alhamdulillah kita tidak beli solar sedikit pun. Biaya operasional ada karena kita menggaji 3 orang setiap hari yang mengalirkan air dan merawat pompa. Jadi para petani tidak perlu repot-repot mengalirkan air, sudah ada petugas yang mengalirkan ke sawah mereka masing-masing, dan itu kita gaji. Nah, itu yang kemudian menggunakan dana yang dihimpun dari para petani. 1 orang itu hitungannya per uben ya, uben itu 14 meter persegi, 1 uben itu Rp2.000. Kita masih merencanakan 20 hektar yang belum tercover itu akan kita cover dengan pompa tenaga surya juga. Kapasitas panel surya yang terpasang mencapai sekitar 42.000 watt. Seluruh sistem memanfaatkan air Sungai Dulang sebagai sumber utama irigasi. Dalam kondisi cuaca optimal, debit air yang mampu dipompa mencapai sekitar 500 kubik per jam. Sebelum adanya PLTS, kita itu kalau mau tanam padi di musim tanam kedua itu kita sudah harus pompa. Kita harus sudah panggul pompa sendiri, pompa dari air tanah, dan itu pun sekarang dipompa besok sudah tidak ada air. Setelah ada PLTS ini, air sudah ada pengurusnya, jadi petani itu sudah tidak usah bedah, tidak usah air sudah sampai ke sawah masing-masing karena sudah ada pengurusnya. Dan air itu bisa bertahan lama, tidak seperti air ngambil dari dalam tanah, air tanah itu. Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap program ini dapat direplikasi di berbagai desa di Kabupaten Purworejo, terutama desa yang menjadi lumbung padi bagi Jawa Tengah. Dan ini kita akan replikasi untuk wilayah-wilayah Kabupaten Purworejo yang masuk wilayah Petip. Jadi yang pengairannya mereka kesulitan dari irigasi yang sulit, yang harus ada penyedotan. Karena hari ini ketika menggunakan listrik ini kosnya tidak terlalu efektif. Sehingga kami akan mereplikasi bersama dengan pihak perguruan tinggi, dengan PT Agros, dan nanti diskusinya dengan Pak Dwinanto ini agar bisa ditularkan ke desa-desa lain yang ada di Kabupaten Purworejo. Dampak yang paling mudah terlihat adalah perubahan pola tanam. Sebelum ada pompa tenaga surya, petani hanya dapat menanam 1 kali dalam setahun. Kini mereka mampu melakukan tanam hingga 3 kali dalam setahun dengan tambahan produksi mencapai 420 ton per tahun. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Putut Karangjati, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.